Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun la'allakum tadakarun la'allakum turhamun. Sahabat cinta keluarga yang dirahmati oleh Allah. Segala puji bagi Allah atas karun nikmatnya hari ini. Saat ini kita masih diberikan kesehatan. Dan semoga tetap istiqomah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah. Juga bisa hadir di Arafah untuk haji, ataupun kita bisa hadir di Baitullah untuk haji dan umroh. Pada kesempatan ini kita ingin melihat satu pesan dari ibadah haji, bahwa haji adalah ikhtiar menjaga persatuan umat. Haji menjaga persatuan umat. Sahabat yang dirahmati oleh Allah. Dalam perjalanannya sejarah mencatat paling tidak ada 3 hal yang sering menjadikan kebersamaan, kohesivitas, persatuan ini mengalami keretakan, mengalami goncangan, bahkan menghadirkan perpecahan. Ketiga hal itu adalah pertama karena keturunan, karena kekayaan, dan karena kekuasaan. Maka kalau kita perhatikan sambutan kita untuk haji, kita menyebutnya talbiyah, labaik Allahumma labaik, labaika la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mul la syarika lak. Oleh karena itu, sahabat, haji yang memunculkan inti ajaran Islam, yakni tauhidul ummah, mempersatukan umat, ini mengalami goncangan, mengalami keretakan, mengalami gangguan manakala setiap kita dengan ego kita merasa lebih mulia karena keturunan kita, karena kita lebih kaya karena harta kita, karena kita lebih berkuasa karena kedudukan dan jabatan kita. Seringkali ini menggoncangkan, ini seringkali menghadirkan ketidaknyamanan dalam kebersamaan. Catatan sejarah mengingatkan itu kepada kita. Kebanggaan karena keturunan bukan saja telah menimbulkan feodalisme, tapi juga imperialisme. Selama berabad-abad orang kulit putih menyangka mereka adalah manusia istimewa untuk memperlakukan orang-orang berkulit warna. Oleh karena itu, keturunan seringkali dipakai untuk melegitimasi hak-hak istimewa dalam kehidupan kita. Dan ini yang seringkali menjadikan kita tidak suka, kita tidak nyaman, kita merasa termarginalkan karena sikap mental ini. Oleh karena itu, kita kaum muslimin harus mampu menyingkirkan rasa hebat karena keturunan kita. Segala pujian yang layak kita dapatkan, semua itu milik Allah. Kita pengembalikan kepada Allah. Maka kita renungkan pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada Abu Dzar ketika beliau menegurnya. Tidak ada kelebihan orang kulit putih
atas orang kulit hitam kecuali karena amal solehnya. Oleh karena itu, haji menghadirkan orang dari berbagai pelosok bumi ini dengan berbagai beragam budaya, dengan berbagai warna kulit, dengan berbagai ragam kebiasaan. Mereka bersama dalam satu gerakan wukuf di Arafah, bergerak menuju Muzdalifah, mereka bergerak menuju Mina untuk jamarat, semua kompak. Kebersamaan ini harus terjaga sedemikian rupa. Kita akan melihat tidak ada yang mulia di hadapan kita, bagi kita di hadapan Allah, kecuali karena amal soleh kita. Pesan moral ini yang harus dipahami oleh setiap kita ketika kita melaksanakan haji dan umroh. Ketika kita berada di Arafah, ketika kita berada di Muzdalifah, ketika kita berada di Baitullah. Sahabat, cinta keluarga yang dirahmati oleh Allah. Setelah keturunan yang sering dipakai untuk menindas orang lain, yang sering dikali dibanggakan dan memporak-porandakan kebersamaan adalah kekuasaan. Karena kita punya kekuasaan, seringkali kita berbuat sewenang-wenang. Karena kita punya kekuasaan, seringkali kita menyingkirkan orang yang tidak kita sukai. Fir'aun mengajarkan kepada kita, ia telah menyeret ribuan budak untuk membangun piramid, makam para raja. Dan Fir'aun pun memberikan hak istimewa kepada satu kelompok masyarakat dan menindas kelompok yang lain. Quran surah Al-Qasas ayat 4 menginformasikan itu kepada kita. Sesungguhnya Fir'aun berbuat sombong di bumi. Dipecah-pecahnya masyarakat menjadi bermacam-macam golongan. Sebagian menindas untuk golongan yang lain. Membunuh laki-lakinya dan membiarkan perempuannya. Sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Hari ini boleh jadi lewat media kita menyaksikan masih ada Fir'aun kecil yang tertawa gembira di atas penderitaan orang lain. Fir'aun kecil yang menggunakan wewenang untuk berbuat semenang-menang. Hari ini, di saat orang bergemuruh di Arafah dengan takbir, tahmid, dan tahlil, talbiyah yang bergema oleh setiap para jemaah haji, selayaknya kita mendengar pesan dan suara Umar bin Khattab yang mengatakan, mengapa engkau perbudak manusia padahal ibunya melahirkan mereka dalam keadaan merdeka. Sahabat, haji ingin mengajarkan kepada kita kesamaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kekuasaan. Labaik Allahumma labaik. Labaik la syarika laka labaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mul la syarika lak. Tidak ada kekuasaan. Semuanya milik Allah. Semuanya akan kita tanggalkan. Semuanya kita akan tinggalkan. Kalau kita berbuat kebaikan, kita akan mendapatkan keuntungan. Kalau kita salah menggunakan kekuasaan, yang tinggal adalah penyesalan. Penyesalan dan penyesalan. Sahabat, cinta keluarga yang dirahmati oleh Allah. Selain keturunan, selain kekuasaan yang seringkali dijadikan sebagai alat untuk memeras orang lain adalah kekayaan. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Alaq ayat 6 dan 7
mengajarkan kepada kita. Sesungguhnya manusia itu sewenang-wenang bila ia merasa dirinya berkecukupan. Banyak orang kaya yang mengira bahwa dengan uangnya, dengan hartanya, ia dapat berbuat apapun terhadap orang lain. Karena itu kita sering melihat perilaku yang dirasakan oleh para buruh-buruh kasar kita dari perilaku mereka yang memiliki harta kekayaan. Dengan itu mereka seringkali menghinakan, mereka seringkali menyepelekan atas jerih payah mereka. Kita akan teringat dengan ucapan Abu Dar bahwa batu-batu ini diangkut lewat punduk-punduk orang-orang miskin. Kita menjadi kaya karena kehadiran orang-orang miskin di sekitar kita. Maka selayaknya pesan Abu Dar kepada kita menghormati, memuliakan orang-orang yang miskin di antara kita. Haji ingin mengajarkan itu kepada kita. Oleh karena itu, karena seringkali kita melihat karena kita kaya, kita pun sering memperbudak orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin yang berdampingan membantu kita, orang-orang yang seringkali membantu kita, kita perlakukan tidak sepantasnya. Itu diberikan kepada mereka. Padahal kita menjadi hebat karena bantuan mereka. Karena kita kaya, kita seringkali palingkan muka kita terhadap orang-orang miskin. Karena kita kaya, kita hanya mau bergaul dengan mereka yang sama-sama orang kaya. Labaik Allahumma labaik. Labaik la syarika laka labaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mul la syarika lak. Kita akan selalu mengenang pesan talbiyah ini untuk membangun kebersamaan, untuk membangun persatuan umat. Umat akan mudah pecah. Umat ini akan mudah terklasifikasi. Umat ini seringkali pecah kongsi karena kesombongan setiap kita. Karena kita merasa lebih dari yang lain. Haji hadir mengajarkan, mendidik kepada kita. Karena posisi kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, cinta keluarga yang dirahmati oleh Allah. Semoga kedudukan, kekayaan, dan keturunan yang Allah amanahkan kepada kita bukan untuk menghinakan siapapun, tapi harus menjadi sarana bagi kita mensyukuri nikmat Allah, karena semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah kalau kita dan keluarga kita, anak-anak kita bisa melaksanakan haji, menanamkan tauhidullah, dan sampaikan pesan-pesan moral pentingnya haji untuk menjadikan setiap kita memiliki posisi yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali karena amal soleh kita. Semoga Allah yang maha memelihara, Allah yang maha kuasa, membimbing kita, keluarga kita, pasangan hidup kita istiqomah di jalan husnul khotimah, istiqomah menjadi ahli ibadah, ahli takwa, dan ahli sedekah. Bersyukur kalau setiap waktu kita bisa wukuf di Arafah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.